Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita belajar fikih, yaitu masih fikih seputar haji, dan pembahasan kita di malam hari ini adalah babul fidyah, bab fidyah. Fidyah itu di dalam haji sesuatu yang dikeluarkan karena meninggalkan yang wajib atau melakukan yang dilarang. Meninggalkan yang wajib atau melakukan yang dilarang. Dan fidyah di dalam istilah haji lebih umum daripada fidyah yang kita dengar di biasa. Kita kan bilang bayar fidyah berarti kasih makan. Kalau di haji bukan. Dia fidyah itu denda dari meninggalkan yang wajib atau melakukan yang dilarang. Dendanya nanti kita akan lihat, bisa membebaskan budak, bisa berpuasa, bisa beri makan, bahkan bisa menyembelih. Bisa menyembelih. Nah, ini hal-hal yang butuh kita ketahui terkait dengan pelanggaran apa saja yang mewajibkan kita fidyah, membayar denda, disebut dengan dam. Disebut dengan dam. Pelanggaran apa, kewajiban apa yang mengharuskan itu, dan pelanggaran larangan apa yang mewajibkan adanya dam. Kata beliau, babul fidyah, bab terkait dengan fidyah. Qala wa hiya ala dzurbain. Fidyah itu dalam pelanggaran haji, demikian pula umroh, itu terbagi dua. Ini dilihat dari masalah boleh pilih atau tidak boleh memilih. Karena denda dalam pelanggaran haji, ada denda yang boleh kita pilih salah satunya, dan ada denda yang tidak boleh dipilih, harus itu. Makanya belum bagi dua langsung di sini oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Belum katakan terbagi dua itu dam. Denda dalam pelanggaran haji. Ahaduhuma ala tahyir. Belum mulai dengan yang pertama. Salah satunya adalah dam atau fidyah yang boleh dipilih. Kalau kita melakukan pelanggaran itu, apakah meninggalkan yang wajib atau nanti melakukan yang dilarang, maka kita diwajibkan untuk membayar fidyah, denda, tapi kewajibannya boleh memilih. Boleh memilih. Kapan itu? Pelanggaran apa itu? Kata beliau, wahya fidyatul adha. Ini fidyah berupa adha. Adanya misalnya banyak kutunya misalnya. Sampai mengganggunya. Sehingga mengharuskan dia cukur sebelum waktunya. Iya, mengharuskan dia cukur sebelum waktunya. Nah, ini nanti fidyahnya boleh dia memilih. Adapun yang dipilih sebentar, kita akan jelaskan. Iya, walubsu. Demikian pula kalau dia memakai pakaian yang dilarang dalam ihram. Seorang sedang berihram, kan tidak boleh bagi laki-laki untuk memakai pakaian yang berjahit. Tidak boleh pakai sirwal, celana, tidak boleh pakai baju. Dia hanya boleh pakai sarung dan selendang. Dia tidak sadar kalau dia sedang berihram, dia pakai baju. Nah, ini namanya ada dendanya. Ada dendanya. Wat
Demikian pula kalau dia pakai parfum. Seorang yang sedang berihram itu tidak boleh memakai parfum. Iya. Apapun jenisnya. Nah, kalau dia pakai parfum dalam keadaan berihram, maka baginya fidyah. Apa fidyahnya? Ini 3 ini. Ada gangguan di sini mencakup tadi yang saya sebutkan, banyak kutunya atau tiba-tiba kukunya terbuka. Ya, apakah kaki atau tangannya? Kalau dia biarkan maka akan membuatnya kesakitan, maka dia potong kukunya. Kan tidak boleh dia potong kuku. Tapi dia potong karena ada mengganggunya. Nah, ini ada fidyah namanya. 3 ini falahul khiyar. Fidyahnya boleh memilih baina siyami 3 ayyam. Pilihan pertama, boleh berpuasa 3 hari. Jadi kalau dia cukur rambutnya sebelum waktunya kan ada gangguan, puasa 3 hari. Itu pilihan. Pilihan pertama. Kedua, atau it'amu 3 asu'in min tamrin li 6 masakin. Atau beri makan 3 sok untuk 6 miskin. Itu beri makan 6 orang miskin. Pilihan kedua. Kalau dia tidak mampu berpuasa misalnya, maka dia boleh beri makan 6 orang miskin. Pilihan kedua. Pilihan ketiga, audabhisha, ini yang paling tinggi. Atau memotong kambing. Ini paling tinggi. Ya, ini yang disebut dengan dam. Damnya bisa berupa puasa 3 hari. Atau beri makan 6 orang miskin. Atau sembelih seekor kambing. Ada orang sedang berihram. Dia pakai parfum. Baginya dam ini. Puasa 3 hari, atau beri makan 6 orang miskin, atau potong seekor kambing. Atau dia memakai pakaian berjahit. Atau perempuan memakai cadarnya. Itu pakaian yang dibuat untuk cadar. Bukan dia tutup dengan jilbabnya, atau dia tutup dengan kain yang bukan cadar. Nah, dia pakai cadarnya. Dan ada dendanya. Puasa 3 hari, atau beri makan 6 orang miskin, atau sembelih kambing. Ini boleh dipilih. Boleh dipilih. Dan belum kasih kita faedah. Wa kadzalikal hukmu fi kulli damin litarki wajibin. Masya Allah. Ini juga berlaku bagi setiap dam, denda, bagi orang yang meninggalkan yang wajib. Sama ini. Kalau ada orang meninggalkan yang wajib, tadi kan melakukan yang dilarang. Dilarang memakai pakaian yang berjahit misalnya. Dilarang memakai parfum. Dilarang mencukur rambut. Dia lakukan. Maka baginya denda, puasa 3 hari, atau beri makan 6 orang miskin, atau potong seekor kambing. Demikian pula ternyata berlaku juga seperti ini. Kalau dia meninggalkan yang wajib dalam berhaji atau berumrah. Yang wajib baik. Karena kan dalam haji atau umrah itu ada 3. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ada rukun haji, ada wajib haji, ada sunnah haji. Nah, kalau dia meninggalkan yang sunnah, tidak masalah. Misalnya dia berihram tidak mandi ihram, tidak apa-apa karena ini hukumnya dia tidak bayar denda, cuman tidak dapat pahala sunnah. Tapi kalau dia meninggalkan yang wajib, ini masalah. Kalau meninggalkan yang rukun kan batal haji, batal umroh. Kalau meninggalkan yang rukunnya, misalnya kalau dalam umroh kan rukunnya berihram, tawaf, sa'i, cukur. Dia tinggalkan, batal umrohnya. Kalau rukun, Mbak, itu tidak cukup dam. Wajib dia ganti tahun depan. Ya, atau wajib umroh ulang. Bagi orang meninggalkan yang rukun. Nah, sekarang ini yang meninggalkan yang wajib. Misal, para ulama contohkan bermalam di Muzdalifah.
Iya. Ada yang berpendapat bermalam di Muzdalifah itu kewajiban dalam haji. Itu kita dari Mina tanggal 8. Masuk Mina tanggal 8. Persiapan besok tanggal 9 ke Arafah. Kita wukuf di Arafah mulai siang sampai maghrib. Maghrib kita keluarlah dari Arafah. Saat kita keluar dari Arafah, maka malah kita langsung ke Mina. Kita tidak mampir di Muzdalifah. Seharusnya mampir di Muzdalifah, bermalam di situ, ambil kerikil. Tapi sebagian orang kadang ambil kerikil memang tempat lain, atau pembimbingnya sudah siapkan memang kerikil di mobil untuk jumlah jemaahnya. Disiapkan memang supaya nanti apa? Jemaahnya dia tidak suruh turun ambil kerikil. Akhirnya tidak mampir di Muzdalifah. Oh, ini meninggalkan yang wajib. Ada dam. Apa damnya? Itu tadi. Puasa 3 hari. Atau kasih makan 6 orang miskin. Atau sembelih. Nah, ini juga yang butuh ditahu juga ya. Karena juga di sana kadang pembimbing haji atau umroh langsung damnya dia tarik uangnya orang untuk potong kambing. Poin bayar ke dam. Damnya apa? Harga kambing. Padahal kan kalau dia tidak mampu potong kambing boleh puasa 3 hari. Atau kasih makan 10 orang miskin. Cuman kadang orang sudah masuk di dunia bisnis. Kan kalau puasa tidak dapat. Kalau kasih makan 6 orang miskin kan tidak dapat kita. Jadi kita kasih saja damnya potong kambing. Dapat lagi. Ada lagi kerjasama di sana. Itu masalah. Padahal ini boleh memilih. Denda ini. Untuk denda ini. Untuk yang ini ya. Nanti kan ada lagi pelanggaran lain. Ada lagi pelanggaran yang lain. Demikian pula kalau ada orang, Pak, dia berhaji tapi tidak tawaf wada misal. Kan orang haji itu beda umroh. Umroh tidak ada tawaf wadanya. Ya kalau kita umroh, jangan kita tawaf wada. Karena kita bisa umroh setiap bulan. Haji ini bisa saja kita hanya sekali setahun. Kalau umroh tidak ada tawaf wadanya. Tidak ada tawaf wada. Umroh. Di haji ada tawaf wada. Ini wajib haji, bukan rukun haji. Sah haji tak tanpa tawaf wada. Tapi kalau kita tidak lakukan, ini kewajiban. Maka kita membayar dam kalau tidak tawaf wada. Damnya apa? Tadi puasa 3 hari. Atau beri makan 6 orang miskin. Atau potong kambing. Ini ketentuannya. Iya, ini ketentuannya. Denda ini. Melakukan pelanggaran berupa pakai pakaian berjahit, pakai parfum, mencukur rambut, memotong kuku, atau mencabut bulu, itu dendanya. Iya. Demikian pula meninggalkan yang wajib. Seperti yang kita bilang tadi. Di antara juga yang wajib sekarang saya singgung karena banyak orang sekarang yang menawarkan ini. Yaitu tidak bermalam di Mina. Ada orang sekarang, Pak, supaya tidak repot bermalam di tenda Mina, dia kasih bermalam jamaahnya di hotel. Nanti di Mina tinggal melempar jumroh dari hotel ke sana. Dari hotel ke Mina. Jadi dia tidak kasih bermalam jamaahnya di Mina. Wajib kita bermalam di Mina. Makanya pemerintah sana siapkan tendanya. Harus kita bermalam di Mina. Ketika kita tidak lakukan, haji sah. Sah. Tapi masalahnya sebentar kita akan pungut dari orang dam. Denda. Sudah dendanya dia wajibkan lagi kambing. Iya. Jadi kalau dia tidak bermalam di Mina, di selama dari tanggal 8 masuk, kemudian tanggal 9 keluar dari Mina hanya ke Arafah, kemudian di malam tanggal 10 kita ke Muzdalifah, kan hari ke-10 kembali ke Mina. Lempar jumroh 10, 11, 12 bagi orang yang mau segerakan tidak apa-apa. Iya. Ini bermalam di Mina itu kewajiban haji walaupun ada juga yang mengatakan sunnah. Iya, tapi banyak ulama berpendapat bahwa bermalam di Mina itu kewajiban. Sehingga kalau tidak kita lakukan, maka wajib kita bayar fidyah tadi. Puasa 3 hari,
atau beri makan 10 orang miskin, atau sembelih kambing. Ini kalau pelanggarannya bukan berburu. Adapun berburu lain lagi. Kata beliau, wa jazaa'us soidi mitlu ma qatala minan na'am. Adapun denda dari berburu, maka seperti yang dia bunuh dari itu yang mirip dari hewan ternak. Ketika dia misal berburu kijang atau rusa, maka dia potong kambing karena miripnya. Dia berburu misalnya burung onta, dia potong onta, kan yang semisalnya. Dia berburu burung merpati, kata para ulama potong kambing karena merpati sama dengan cara minumnya kambing. Yang semisalnya dia potong. Ini hati-hati dalam masalah berburu ini, karena Allah Subhanahu wa taala tentukan ini. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus soida wa antum hurum. Wahai orang-orang beriman, jangan bunuh hewan buruan dalam keadaan kalian berihram. Kalau sudah, tidak masalah. Idza halaltum fasdadu. Kalau sudah berihlal, sudah bertahallul, berburulah, tidak masalah. Tapi dalam keadaan berihram, tidak boleh berburu. Tidak boleh berburu. Kalau berburu dan berhasil menangkap, membunuhnya, apa yang terjadi? Apa yang wajib dilakukan? Kata Allah, وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. Siapa yang membunuhnya secara sengaja dia berburu. Iya, dan dia membunuhnya, maka balasannya, dendanya seperti yang dia bunuh itu. Dari hewan ternak, dia ganti berupa hewan ternak. Dari yang miripnya. Ini fidyahnya. Illa ta'ir, kecuali burung yang tidak ada semisalnya. Kalau dia berburu burung yang tidak ada yang semisalnya dari hewan ternak, fa inna fihi qimatah, maka wajib padanya bayar nilainya. Berapa nilainya burung itu? Dan harus dia tanya orang di situ, burung itu berapa harganya? Baru dia bayar. Baru dia membayar. Makanya beliau katakan illal hamamah fiha syah wan na'amah fa fiha budunah. Masya Allah. Kecuali burung merpati wajib potong kambing, burung onta wajib potong onta. Kan ada semisalnya. Makanya kalau orang berburu berbahagia kalau tidak ada yang semisalnya. Karena dia cuma bayar nilainya. Berapa nilainya di daerah sana? Burung tersebut. Kata beliau, wa yukhayyar baina ikhrajil mithl atau taqwim bit'am. Di sini masih ini dia diberikan pilihan juga. Walaupun tadi wajib bayar onta, kalau memburu burung onta wajib bayar seekor kambing. Kalau berburu buruan yang berupa burung merpati misalnya, wajib dia bayar itu. Cuma dia ini masih dalam bentuk boleh juga dikasih pilihan lain. Kan ini jenis pertama. Dia diberi pilihan mengeluarkan yang semisal onta, kambing, atau takwim bito'am, atau ditakwim, dibayar nilainya. Nah ini juga yang masalah. Kita harus kasih tahu jemaah tentunya, ya kalau dia berburu, jangan langsung kita bilang, wah wajib onta itu. Akhirnya repot lagi, harga onta mahal. Iya, harga kambing mahal. Dan untuk mencarinya di musim haji juga itu susah. Susah. Iya, maka di sini boleh dikasih pilihan lain, dihargai dan dia keluarkan berupa makanan. Fayut'im likulli miskin mud min bur. Boleh dia beri makan untuk setiap miskin itu 1 mud berupa gandum. 1 mud itu 1 telapak tangan, 2 telapak tangan ini digabungkan. Ini namanya 1 mud. Jadi dia kasih makan. Belum bilang di sini berupa gandum, karena dulu
kebanyakan makanan orang adalah gandum. Dan apalagi penulisnya sendiri ya, Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau Al-Maqdisi, orang Syam, Suriah, iya, dan kebanyakan makanan orang sana adalah gandum. Jadi dia kasih keluar makanan gandum. Keluar makanan satu miskin, satu mud. Satu mud. Kalau tidak, au yasumu an kulli muddin yauma. Dia berpuasa di setiap nilai satu mud tadi puasa. Misal gini, contoh ini. Harga kambing kalau ditukar dengan gandum, anggaplah misalnya iya 50 mud. Anggap ini, kita nilaikan 50 mud harga satu ekor kambing. Maka dia puasa 50 hari. Itu bedanya. Itu bedanya berburu, Pak. Ini berburu masalah besar dalam haji atau dalam umroh. Iya, berburu. Karena dendanya lebih besar daripada cukur rambut sebelum waktunya, pakai parfum sebelum waktunya, memakai pakaian berjahit sebelum waktunya, atau meninggalkan yang wajib. Lebih besar daripada itu. Dia harus membayar yang semisal atau boleh diganti dengan makanan yang senilai dengan yang semisal tadi. Hitungannya pakai mud. Setiap satu kali makan orang miskin satu mud, dia harus berpuasa. Kalau tidak bisa. Jadi kalau nilainya 50 mud, 50 hari puasa. Berarti kalau 100 mud, harga onta, buat berapa mud? Harga onta. Maka harus dia puasa senilai itu. Ini jenis pertama. Seorang boleh memilih. Kalau kita melihat berarti ada 3 bentuk ya. Melakukan larangan berihram, pakai pakaian berjahit, atau mencukur rambut, atau memotong kuku, demikian pula pakai parfum. Atau meninggalkan yang wajib. Ini boleh memilih kalau kita melanggar ini, 3 hari berpuasa, atau 6 orang miskin kasih makan, atau potong kambing. Kemudian ada pelanggaran berupa berburu. Kalau berburu, wajib kita bayar yang semisal. Kalau ada semisalnya. Kalau tidak ada, harga dengannya. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, kalau tidak bisa yang semisal, maka kita puasa sesuai dengan nilainya. Sesuai dengan nilainya. Ini denda pilihan pertama. Pilihan kedua, yang tidak boleh dipilih ya. Ini khusus bagi haji tamattu atau nanti haji kiron atau orang tertahan yang tidak bisa melakukan haji. Ini kita akhirkan ya. Insyaallah. Untuk jenis yang kedua, kita akhirkan di pertemuan kita yang akan datang insyaallah. Kita masuk di tanya jawab. Izin, silakan Mbak. Silakan Mbak. Silakan Mbak. Salam. Itu nanti itu Pak. Sebenarnya kalau masalah puasanya itu nanti akan diatur sebenarnya karena setelah kita bahas yang kedua. Karena kalau pelanggaran yang kedua, puasa juga ada nanti kewajiban berpuasa, tapi dia 10 hari. Diatur 3 hari di tanah haram, 7 hari di luar haram. Itu yang nanti jenis kedua. Yang ini bagaimana? Nanti sebenarnya saya mau singgung balik nanti. Puasanya kalau yang pelanggaran ini di mana? Nah, kalau kelihatan yang diatur adalah yang melanggar yang berurut, yang tidak boleh ada pilihan. Itu 3 hari di sana karena 10 hari puasa. 10 hari. 3 di sana, 7 di kampung. Kalau yang ini boleh pilih. Boleh di haram,
boleh saat kembali dari haram. Yang 3 hari tadi. Iya. Kecuali nanti kasih makan, nanti akan ditegaskan Pak. Sebenarnya di sana baru saya tegaskan. Kan di sana nanti terkait dengan kasih makan, wajib dia kasih makan di haram. Tidak boleh kasih makan di kampung. Nah, di sana sebenarnya nanti saya mau singgung Pak. Alhamdulillah. Ada lagi? Silakan Pak. Semua bulu Pak. Semua bulutan. Nanti akan disinggung. Yang tidak disengaja kan dimaafkan. Makanya tadi itu ayatnya kalau berburu sengaja. Sengaja. Iya, kalau tidak sengaja, tidak. Sama dengan kita garuk misalnya tiba-tiba bulunya rontok, tidak sengaja. Iya, tidak sengaja. Atau ada orang, dia lihat kelinci lewat. Dia lemparlah pakai kerikil kecil, biasanya tidak mati. Ternyata mati. Ini namanya tidak sengaja. Karena biasanya tidak mati kalau pakai itu. Itu Pak. Kalau nanti disinggung. Sengaja tidak sengaja itu memiliki hukum. Dan ada juga sengaja tidak sengaja tetap jadi hukum. Nanti akan disinggung insya Allah. Silakan. Iya Pak, celana dalam juga berjahit itu Pak. Iya, ada celana dalam tanda berjahit. Celana dalam juga Pak. Jadi orang yang berihram itu tidak boleh pakai celana dalam. Iya, pokoknya hanya sarung dan rida. Iya, hanya sarung dan rida. Silakan Pak. Yang di kita ya, ya, jangan kita bilang tawas, dia lain Ki. Iya, jadi tunggu dulu bapaknya. Apa Pak? Ini ada suara-suara bilang, ada yang bilang tawas, ada yang bilang, ya, pakai beda. Bedanya berbau harum. Kalau beda apa? Parfum. Tidak boleh. Kalau kita pakai batu tawas, boleh. Karena kan bukan parfum. Ya kan? Tidak ada orang bilang batu tawas, woi harumnya ini parfum. Tidak ada Pak. Iya. Jadi kalau batu tawas, aman. Karena bukan parfum. Semua yang dinamakan parfum, tidak boleh dipakai. Ya? Tidak Pak. Tidak ada orang bilang tawas itu parfum. Nah, nggak tahu kalau Bapak bilang. Iya, tawas tidak masuk parfum, jadi bisa dipakai saat berihram. Sini ada pertanyaan kertas. Kakak saya memakai kaos kaki saat melewati mikot. Baru ditegur oleh pembimbing saat turun dari kereta cepat. Apakah wajib baginya dam Ustadz karena pembimbing tidak menyerunya? Iya, yang orang berihram, iya, laki-laki ataupun perempuan itu kan tidak memakai kaos tangan, iya, tidak boleh, dan tidak memakai sepatu. Demikian pula mereka memasukkan sepatu kaos kaki. Iya, tidak boleh dipakai. Iya, mereka masukkan. Walaupun ada juga memasukkan kaos kaki, tidak masuk. Tidak masuk dari makna sepatu. Tapi seorang memang tidak memakainya lebih bagus. Lebih bagus. Karena ada yang memasukkan kaos kaki bermakna sepatu. Karena definisi sepatu mereka adalah yang bisa dipakai berjalan lama. Sehingga kaos kaki tidak masuk dalam definisi itu. Maka ada para ulama, jadi nanti jangan heran kalau ada yang mengatakan kalau kaos kaki tidak masuk dalam hal yang dilarang, dalam hal yang dilarang. Maksud kaos kaki yang tinggi Pak, yang di atas mata kaki. Adapun kaos kakinya di bawah mata kaki itu tidak masuk memang. Itu memang tidak masuk. Maka di sini kalau itu kaos kakinya bermakna seperti sepatu yang bisa dipakai lama,
ya, mereka masukkan dalam nilai sepatu, maka dia dam. Tadi boleh memilih puasa 3 hari, kasih makan 6 orang miskin, atau potong kambing. Ini di pertanyaan ini. Dan kakak saya yang satunya, sebelum tahallul dipakaikan parfum oleh sales parfum saat jalan ke kamar hotel. Apakah wajib baginya dam? Nah, ini nanti akan disebutkan. Ada hal yang disengaja dan ada hal yang tidak disengaja. Nanti akan kita sebutkan nanti ini. Kan ada pelanggaran tidak disengaja, gugur damnya. Ada juga pelanggaran sengaja dan tidak sengaja, sama. Ini nanti di pertemuan depan, insya Allah kita akan ambil hal tersebut. Nanti kita akan melihat bagaimana kalau ada orang tiba-tiba dipakaikan parfum. Iya, nanti kita akhirkan, insya Allah. Masih ada? Banyak? Silakan, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi memang di ayat di Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila." Wajib bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah lillah, karena Allah. Tapi Allah katakan man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Kapan kita mampu, maka wajib kita berhaji. Masuk di ayat ini. Masuk di ayat ini. Kapan kita mampu? Dapat panggilan atau tidak? Kan sebagian orang, kenapa tidak haji? Tidak dipanggil. Sudah kita daftar? Belum. Nah, wajib kita daftar haji. Walaupun tidak ada dalam mimpi kita dipanggil. Orang dia tunggu dulu dipanggil. Kapan itu? Kita memang tidak mau keluarkan harta. Jangan sampai itu alasan. Tidak. Kalau kita mampu, daftar. Itu kewajiban. Karena Allah katakan begitu. Allah katakan. Setelah itu dipanggil, maksudnya ditakdirkan atau tidak. Ah, itu baru urusan di langit. Yang penting kita daftarkan saja dulu. Iya, Pak. Orang yang mampu haji tidak berhaji, dosa besar. Rukun Islam ini, Pak. Ya. Iya, jadi kalau memang sebelumnya tidak tahu, tapi saya kira tidak ada orang tidak tahu ya, kalau haji itu rukun Islam kelima. Iya kan? Karena kita belajar ini dari SD, tapi anggaplah ada orang tidak sekolah. Dari kecil dia berdagang saja. Tidak pernah sekolah, tidak pernah mendengar bahwa rukun Islam itu termasuk haji kalau mampu. Anggaplah dia tidak tahu. Maka saat dia tahu wajib dia daftar. Karena dia rukun Islam, Pak. Ini beda. Ini rukun Islam. Lebih tinggi daripada hal-hal yang lain. Iya, lebih tinggi daripada hal-hal yang lain. Karena kapan masuk di lingkaran rukun Islam, maka itu adalah bangunan pondasi Islam. Berdosa kalau ada orang tidak haji. Makanya di zaman Nabi, seorang datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, bapakku tidak mampu lagi jalan ke sini. Tidak mampu juga naik kendaraan. Apakah saya hajikan untuknya?" Nabi bilang, utang kepada Allah itu wajib dibayar. Jadi maksudnya kalau tidak mampu ke sana, bukan alasan untuk tidak berhaji. Dibadarkan. Anaknya yang diberangkatkan haji. Begitu, Pak. Itu menunjukkan dia kewajiban. Betul. Kalau itu orang hanya berniat saja kan, Pak, sudah dapat. Orang kalau berniat mau pergi haji, dapat pahala 1. Apalagi kalau dia sudah daftar, dapat pahala sempurna kan, dia sudah melakukan sebab. Dapat pahala sempurna, Pak. Ketika dia meninggal,
maka nanti kan ahli warisnya yang setelahnya. Kan nanti kalau dia keluar namanya ahli warisnya kan bisa berangkat menghajikan dia. Tapi dia sudah dapat pahala. Dia sudah dapat pahala dengan niat dan daftarnya itu. Wallahualam. Ada lagi? Silakan. Dia mampu. Dosa apa? Tidak boleh. Ketika orang mampu berangkat haji, tidak boleh dikasih badal. Jadi ini badal ketika badal tidak mampu. Ini badal, Pak. Jadi syariat badal itu adalah ketika si yang diwajibkan ini, muslim mukallaf ini, tidak mampu melakukan perjalanan ke sana. Non-muslim tidak wajib haji, Pak. Luar biasa. Jadi dia tadinya non-muslim. Ya? Oh, dia muslim. Saya kurang mengerti, Pak. Iya. Oh, kita punya teman non-muslim. Kita kasih uang untuk naik haji. Terus supaya masuk Islam. Jadi syaratnya kalau kau masuk Islam, saya kasih naik haji. Pertanyaan Pak? Terus kita kasih naik. Alhamdulillah, Pak. Masalahnya? Oh, baik. Dia kasih hadiah orang masuk Islam, naik haji. Dia sendiri belum berangkat. Berdiri dulu, Pak. Tapi wajib kita tunaikan janji kita tadi. Wajib kita tunaikan janji kita. Kan itu janji namanya, Pak. Wajib kita kasih haji itu orang. Iya. Iya, Pak. Dia wajib kasih tunaikan janjinya. Terus dia juga wajib berhaji. Tidak gugur kewajibannya, Pak, dengan orang itu pergi. Itu janjinya sama orang itu. Syaratnya. Kalau kamu masuk Islam, saya kasih naik haji. Wajib. Dia penuhi janjinya. Tapi dia juga wajib berhaji. Tidak gugur. Begitu, Pak. Oh, pasti, Pak. Man dalla ala khairin falahu ajr kafa'il. Siapa yang menunjuki suatu kebaikan, baginya pahala seperti pelakunya. Jadi dia dapat 2 haji. Kalau 3 dia kasih naik haji, dapat 3 haji. Jadi nanti hajinya 3 haji. Pahalanya, Pak. Ada lagi? Hari ini ada pertanyaan. Kertas. Alhamdulillah. Sudah tidak ada? Sudah paham semua ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau tidak ada kita tutup ini. Masih banyak. Masih ada 10 katanya. Terus kita lanjut pelajaran. Silakan. Ya? Pertanyaan? Baik, Pak. Saya kira haji, Pak. Lanjut, Pak.
Bah, itu pertama ketika ada pelaku maksiat, misal, meninggal di atas husnul khotimah, itu hak Allah itu yang kita tanyakan, Pak. Haknya Allah itu. Karena Nabi sudah katakan, kadang itu ada orang beramal dengan amalan penduduk surga. Tidak ada antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Maka dia beramal dengan amalan penduduk neraka, masuk neraka. Haknya Allah itu, Pak. Demikian pula kalau ada orang beramal dengan amalan penduduk neraka, dosa ini salah dia lakukan. Tidak ada di antara dia dengan neraka kecuali satu hasta. Bahwa tiba-tiba di akhir umurnya beramal dengan amalan penduduk surga, masuk surga. Haknya Allah itu, Pak, yang kita tanyakan itu. Jadi terus jangan berdalil dengan adanya orang meninggal di atas kebaikan padahal dia melakukan maksiat. Terus kita berdalil berarti maksiat ini boleh. Salah. Tidak boleh kita berdalil dengan takdirnya orang. Karena kita tidak tahu takdir tak. Ikan, Pak? Tidak tahu takdir tak. Ya, lihat orang yang membunuh 100 orang itu, Pak. Bah, dia sudah putus asa ini. Ketika dia sudah membunuh 99, dia tanya seorang ahli ibadah, masih ada nggak taubat untukku? Nggak ada, mis. Sudah 99. Langsung dia bunuh lagi satu lagi. Karena itu. Sudahlah, kalau sudah nggak ada lagi taubat. Dia bunuhlah lagi satu orang. Dia datang lagi ke seorang alim, dia bertanya, masih ada nggak taubat? Saya sudah bunuh 100. Dia bilang, apa yang menghalangimu dari taubat selama ruhmu masih ada? Dia bertobat. Belum sempat beramal, disuruh oleh orang itu pergi ke kampung sana, tinggalkan kampungmu. Karena di kampungmu orang maksiat. Tinggalkan kampungmu, di sana ada kampung beribadat, orang-orangnya beribadat kepada Allah. Ke sana kamu. Belum sempat dia ke sana lagi perjalanan, meninggal. Inilah namanya kebaikan, Pak. Jadi yang Bapak tanya tadi itu adalah haknya Allah. Haknya Allah. Dan kita tidak boleh berdalil, oh enggak apa-apa, Ji. Bunuh saja terus. Yang penting nanti kan akhirnya kan kita. Oh, siapa yang bilang? Iya kan? Jadi meninggalnya pelaku maksiat di atas kebaikan bukan menjadi dalil bagi kita untuk melakukan maksiat itu. Karena kita tidak sama takdir tak dengan orang tadi. Jadi gini, Pak, intinya gini. Saya mau kasih kita kaidah bahwa terkait dengan memandang sesuatu itu boleh atau tidak, perbuatan si alim itu bukan menjadi hujah, Pak. Bahkan lebih jauh dari itu, perbuatan penduduk Makkah dan Madinah bukan dalil. Karena dalil itu, Pak, yang Nabi sampaikan selama 23 tahun. Bukan perbuatan penduduk Madinah. Bukan, Pak. Mungkin kita pahami, Pak. Wah, ini gara-gara Bapak ini. Iya. Iya. Masalah. Akhirnya Bapak singgung nih. Iya. Merokok. Terus terang, Pak, saya sudah melakukan penelitian terhadap masalah rokok ini. Saya punya tulisan, Pak. Masalah hukum rokok. Iya, ada saya tulisan pernah saya sebarkan PDF-nya. PDF-nya buku saku dalil dari Quran, hadis dan kesepakatan para ulama Islam akan haramnya rokok. Terus terang, Pak, saya tidak mau menyinggung hidayah tak mau tinggalkan rokok atau tidak, itu hidayah tak sama Allah. Cuman saya membahas di buku itu, bahkan boleh kita baca nanti di pengertian rokok dan di kandungan rokok. Saya nukil di penukilan yang diteliti oleh orang ahlinya di kementerian, menukil bahwa dalam rokok itu ada zat-zat yang berbahaya. Ada zat-zat yang berbahaya yang membunuh pelakunya secara pelan-pelan. Dan syariat kita melarang kita untuk membunuh diri. Syariat kita. Jadi di buku itu saya tulislah, Pak, dalil-dalil akan haramnya rokok. Dari Quran ataupun hadits Nabi serta fatwa dari ulama kontemporer.
Dan bahkan di buku itu saya sebutkan sejarah awal munculnya rokok. Itu terjadi di Perang Dunia Kedua. Awal munculnya bahkan orang Rusia sudah mengatakan tidak boleh itu dibuat yang namanya pabrik rokok. Begitu Pak. Pokoknya boleh kita baca buku itu. Ya. Terkait dengan buku satu, buku tipis saja. Terkait dengan hukum haramnya rokok. Haramnya rokok. Wallahualam. Cukup dengan itu. Alhamdulillah. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.